Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma wa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa ngaji. Sebelumnya kita sholat subuh berjamaah yang merupakan rizki besar dari Allah SWT. Rizki pertama kali bangun tidur kita, mengawali hari kita, diberikan kenikmatan taat. Karena taat itu rizki yang besar. Karena ridho Allah itu hanya turun kepada orang yang taat. Artinya ketika seseorang itu dipilih oleh Allah untuk bisa taat, maka dipilih untuk mendapatkan rizki yang besar. Sebagian sahabat menyebut musibah besar itu bukan kehilangan harta, bukan kehilangan dunia, tetapi musibah besar itu adalah ketika seseorang itu terlewat tidak bisa taat kepada Allah di waktu-waktu yang seharusnya dia bisa taat. Makanya di satu hadis disebutkan ketika seseorang itu luput, lewat dari satu sholat wajib, itu di kitab Muntakhobul Ahadis gitu ya, di sana disebutkan Nabi bersabda, kalau seseorang itu terlewat satu kewajiban dia, yakni satu sholat, maka seakan-akan telah dirampok atau telah dirampas seluruh dunia dan akhiratnya. Nah ini kita kehilangan motor saja itu udah di jalan ditodong, motornya dibawa lari aja itu sudah mesti perasaannya luar biasa, campur aduk. Tiba-tiba mobil hilang itu wah luar biasa. Nah ini ibaratnya dirampas semua seluruh dunianya. Itu hanya dengan terlewat satu sholat. Nah bagaimana kalau orang itu berhari-hari, berbulan-bulan nggak sholat, terus dia nggak merasa kehilangan. Ini menunjukkan betapa tidak menghargainya kewajiban. Ya. Karena banyak yang lebih menghargai paham nilai-nilai harta, nilai mobil, nilai sertifikat, nilai rumah, sehingga ketika rumahnya bocor sibuk nambal, catnya terkelupas sibuk ngecat ulang, kemudian sertifikat hilang gitu ya, sibuk nyari ngurus ke BPN sana, ke notaris dan lain sebagainya. Tapi ketika ibadahnya bocor gitu ya, tambal sulam, itu tidak peduli, tidak ada kesibukan bagaimana mengoreksi, kemudian memperbaiki. Apalagi sampai kehilangan kesempatan untuk beramal, itu ya lewat begitu saja. Ini menunjukkan penghargaan kita kepada rizki yang sesungguhnya, yakni taat kepada Allah, itu kurang. Makanya Rasulullah SAW itu sering menyampaikan hal-hal yang mengalihkan dari mal kepada amal, dari dunia kepada akhirat, sehingga manusia itu paham nilai. Seperti kemarin kita sudah pelajari ya, bagaimana ayam kalau disebari mutiara dengan disebari jagung, maka dia akan milih jagung karena otaknya otak ayam, dimana jagung itu lebih bernilai dibandingkan butiran-butiran
mutiara. Padahal orang yang paham, kalau akal atau otak manusia, ya mending butiran mutiara. Satu butir mutiara bisa beli jagung karungan, ya, daripada disebari jagung. Tetapi itu perlu diulang-ulang, difaham-fahamkan. Makanya para ulama itu yang paham bagaimana menjelaskan agar manusia dekat dengan amal, itu nyusun kitab tentang fadilah amal. Fadilah amal itu dikenalkan bahwasanya yang namanya amalan itu nilainya luar biasa besar. Sholat itu nilainya besar, zikir itu nilainya besar. Hanya sekedar ucapan hamdalah saja itu nilainya luar biasa. Ketika kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin itu memenuhi langit dan bumi. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu arsy Allah bergetar. Tidak akan tenang sebelum diampuni dosanya. Nah, itu hal-hal yang harusnya kita tahu, gitu ya, karena memang yang namanya amal itu nilainya besar. Tidak ada amal yang nilainya kecil, ya, karena di mata Allah semua amal itu besar. Makanya dengan pendekatan itu Nabi itu tadi memalingkan dari mal kepada amal, agar orang tahu bagaimana memilih dan membelanjakan waktunya dengan benar. Makanya Nabi pernah, maukah saya beritahu, seandainya ada satu bisnis yang sekali duduk di situ untung, ya, 1 atau 2 ekor onta yang gemuk-gemuk, ya, satu onta itu ya kita bisa nilai berapa gitu ya, atau 2 ekor sapi yang gemuk-gemuk gitu ya. 1 ekor sapi kan kalau korban itu bisa sampai, ya kalau yang limusin gitu ya, itu bisa 50-70 juta gitu ya. Kalau 2 ekor itu berarti 150-an juta itu bisa, ya. Maka sahabat itu langsung nyambung, bisnis sekali duduk bisa 150 juta, ya mau ya Rasul, gitu ya. Maka Nabi menjelaskan, kalian belajar 1 ayat di waktu pagi atau petang itu lebih baik daripada mendapatkan keuntungan 2 ekor lembu. Nah, itu orang sudah berpikir, wah ini bisnis gitu ya, oh dapat sesuatu, dikasih oleh Nabi sesuatu yang lebih menguntungkan. Nah, membelanjakan waktu sekedar duduk, ya, pagi atau petang, belajar 1-2 ayat, itu keuntungannya sedemikian besar. Cuma masalahnya karena ya tadi, terutama keimanan, ya, orang kalau sudah keyakinannya itu kuat, maka menjalaninya juga akan enteng. Petani gitu ya, ketika dia yakin dia panen, ya, maka nantinya walaupun itu masih nanti, ya, walaupun panen itu nanti gitu ya, tapi dia sudah melihat betapa berapa banyak orang tuh panen. Ketika panen itu padi itu sangat banyak gitu ya, ada yang untung dengan panennya gitu ya. Nah, itu rela pagi-pagi sudah ke sawah gitu ya, siang-siang kena panas matahari, di daerah yang sulit air malam-malam bangun jam 11 jam 12 sudah di pinggir sawah gitu malam. Kenapa? Karena aliran airnya jatahnya malam gitu, bawah senter. Itu dulu ada tetangga saya itu Joko Tirto istilahnya gitu. Joko Tirto itu yang jaga air itu tiap malam begadang karena harus ngatur ini sawahnya siapa dialiri, dia siapa dialiri gitu. Dan petani-petaninya juga malam-malam bangun, apalagi musim kemarau seperti ini, kalau perlu air, kalau susah beli, ya. Kenapa mau beli? Karena yakin untuk panen itu ya harus beli air dulu, ya. Kalau enggak sudah terlanjur beli bibit, beli pupuk, ya, beli obat, ya, untuk hama dan lain sebagainya, udah investasi, tiba-tiba airnya nggak ada, gitu kan, di depan mata itu sudah yakin, wah ini nggak dapat apa-apa, akhirnya mau beli, ya. Dan semuanya itu dibangun oleh kesadaran bahwasanya nanti panen, ya. Jadi ada keyakinan, ya, itu bahasa kita itu keimanan, yakin bahwasanya yang dilakukan itu nanti ada panennya.
Nah, kita kalau yakin bahwasanya nanti di akhirat itu akan panen, ya, mesti juga akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh petani. Kalau perlu bangun malam, ya, karena yakin nanti mau. Kalau nggak bangun malam nanti nggak panen, ya itu khawatir, ada kekhawatiran. Jadi ada rasa khauf, tapi juga ada roja. Roja itu berharap, tapi juga ada takut. Berharap nanti panen, takut gagal panen. Ya, itu menggerakkan orang itu akhirnya pagi-pagi, bangun malam bangun, ya, kena sinar matahari yang panas, kulitnya sampai gosong, gitu ya. Itu petani-petani dengan keimanannya, dengan keyakinannya terhadap panen. Nah, kalau petani aja begitu, ya orang-orang yang mengejar surga itu juga harusnya punya pemikiran yang sama. Ketika masuk surga itu harus beli sesuatu dengan infak, ya infak, keluarin harta nggak apa-apa, karena yakin dengan itu dia akan panen nanti di akhirat. Selanjutnya kita buka surat Ar-Rahman, kita lanjutkan tafsir surat Ar-Rahman kemarin sampai ayat 30. Ayat 30 ya, pas ya. Sekarang ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi la tanfuduna illa bisultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma suwazun min nariyum yursalu alaikuma suwadun min nari wa nuhasun fala tanbasiran wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Sanafrugu, kami perhatikan kalian, ya akan kami perhatikan kalian, ya lakum buat kalian, ayyuhas saqalan, wahai as-saqalan. Saqalan itu dua makhluk yang diberi beban, maksudnya jin dan manusia. Saqalan, jadi beban itu maksudnya diberi amanah, perintah dan larangan. Yang kalau menjalankan perintah dapat pahala, yang kalau meninggalkan perintah bisa dikenai sanksi. Itu sakolat, dua yang diberi beban amanah, perintah dan larangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan yang manakah dari nikmat Tuhan kalian berdua itu kalian dustakan. Ya ma'syaral jin, wahai sekalian jin wal ins dan manusia. In jika istatoktum, kalian mampu, antan fudu, bahwasanya kalian melintasi min aqtaris samawati wal ard, dari penjuru langit dan bumi, fanfudu, maka lintasilah. La tanfuzuna, tidaklah kalian bisa melintasinya atau menembusnya, ila kecuali bisulton, dengan kekuasaan. Fabi ayyi ala, maka dengan yang manakah dari nikmat Rabbikuma Tuhan kalian berdua itu tukadziban, kalian sama mendustakan. Yursalu, dikirim, alaikuma, atas kalian berdua jin dan manusia, suwazun, suwazun itu nyala, minar, dari api, wa nuhasun, nuhasun ada yang mengartikan asap atau menafsirkan asap, tapi juga ada yang menafsirkan nuhas itu adalah cairan tembaga. Fala, maka tidaklah tantasiron, kalian berdua itu akan selamat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan yang manakah dari nikmat Tuhan kalian berdua itu yang kalian dustakan. Ayat 30, Allah akan memperhatikan benar-benar dua makhluk yang
apa namanya, dikaruniai atau diamanahi beban. Maksudnya memperhatikan adalah mengadili dan memberikan fokus, ya, jadi sana itu fokus kepada jin dan manusia karena mereka ini pelaku, ya, pelaku dari berjalannya kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat. Yang lainnya itu figuran saja, ya. Pelaku yang sesungguhnya itu jin dan manusia. Dan diantara jin dan manusia itu ada setan-setannya, ya. Ada yang mengganggu mereka, tapi juga ada yang memberi kekuatan untuk taat. Jadi jin dan manusia itu punya potensi untuk taat, punya potensi untuk maksiat. Nah, dimaksud dengan fokus memperhatikan itu adalah memperhatikan dari sisi balasan. Tidak akan ada yang didolimi, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas dengan keburukan juga. Nah, itu maksud dari sanafruhu ayuhas sakolan. Sehingga manusia dan jin itu tidak bisa kok seenaknya terus tanpa tanpa konsekuensi, ya. Semuanya dengan konsekuensinya. Nah, kalau orang beriman mestinya punya pengharapan, ya, akhirat, surga, neraka itu ada. Karena ternyata tidak semua keburukan di dunia itu terbalaskan. Ya, ada orang dianiaya sampai mati, nggak sempat bales. Kan ada tuh penguasa rejim gitu ya, Fir'aun. Ada satu keluarga, atau tidak hanya satu keluarga, banyak keluarga dianiaya, disuruh kerja paksa gitu kan, nggak sempat bales sama sekali gitu ya. Terus sampai keluarga itu mati, ya, sampai kemudian ketika mati tanahnya dirampas, nggak bales sama sekali. Nah, itu kalau ibaratnya keadilan, adilnya di mana? Orang ini dianiaya sampai mati, nggak ada balesnya sama sekali, gitu ya. Itu kalau ibaratnya, kalau mana keadilan Allah? Orang sering nanya begitu. Ini menunjukkan bahwasanya kita saja melihat peristiwa yang seperti itu nganggap nggak adil nih kalau orang ini tidak dikenai balasan. Ya, kita merasa itu nggak adil gitu ya. Misalnya aja nih, kita nonton film gitu ya. Di filmnya itu ada tokoh antagonis, ya, musuh, sewenang-wenang. Terus tiba-tiba begitu sampai sewenang-wenang gitu ya, terus dia berkuasa, malah makin sukses dengan kesewenang-wenangannya. Terus tiba-tiba filmnya berakhir. Ya, itu yang nonton mesti dongkol. Ini maksudnya apa sih ini? Bikin film ini kita udah dibikin dongkol. Biasanya kalau dibikin dongkol itu nanti endingnya ada pahlawan, superhero nolong gitu ya. Terus akhirnya yang dolim ini dibales gitu ya. Akhirnya kalah, itu kan seneng, orang nonton tuh seneng, widih, ini pahlawan superhero-nya itu bagus gitu kan. Karena konsep film superhero itu kalau cuma superhero tok itu nggak menarik. Ya, kalau cuma musuhnya atau juga nggak menarik. Jadi menariknya superhero itu karena makin kuat musuhnya, makin bagus musuhnya, tapi kemudian dikalahkan itu makin bagus filmnya. Itu orang kan melihat sisi keseimbangannya. Dan memang manusia itu selalu sisi keadilan dirinya itu yang diusik. Ya, melihat hal-hal nggak imbang itu mesti nggak suka. Orang dolim ini begini, nggak ada balasan, mati bahagia gitu kan, malah foya-foya dan sebagainya, nggak ada sedihnya. Itu nganggep tiba-tiba di end gitu ya, ending gitu. Itu kayak terasa, lah ini apaan, ini orang dolim kok malah menang gitu kan. Nah, itu dari sisi itu saja kita dapat ditunjukkan betapa bahwasanya kita itu membutuhkan keadilan. Nah, sehingga penyeimbangnya adalah balasan tidak semua diselesaikan di dunia. Kan, tidak semua diselesaikan dunia, sehingga dari maksiat-maksiat yang dilakukan seseorang yang tidak terbalas, yang seakan-akan aman, sampai pelakunya itu merasa, oh berarti ini diridhoi Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak meridhoi saya, pasti saya sudah dapat hukuman, entah ketahuan, entah ditangkap, ya, entah nanti misalnya yang korupsi gitu ya,
itu aman, nggak ada gangguan, bahkan sampai bapaknya juga koruptor mati ya nyantai aja gitu ya, nggak ada setruk-setruknya. Terus sampai apa namanya, anaknya sukses gitu ya, ya itu bisa terjadi, itu bisa terjadi di dunia ya. Kuncinya itu cuma di dunia saja, artinya dari apa, kakeknya, anaknya, cucunya, sampai buyutnya, sampai cicitnya, koruptor semuanya. Emang keluarga turun temurun sudah korupsi, aman karena bisa bayar aparat, gitu ya. Dan happy happy saja nggak pernah ketahuan, gitu ya. Dan bercokol di semua rejim. Jadi orangnya pokoknya turun temurun dan aman-aman saja. Penyakit juga enggak. Sampai pelakunya itu yakin kalau Allah itu tidak meridai korupsi saya, mesti saya ketahuan. Tapi kan ternyata sampai mbah buyut saya nggak ketahuan. Itu sampai yakinnya seperti itu. Itu ada orang begitu itu. Ya. Padahal perlu diingat, sanaf ruhulakum ayuhasakolan. Ya, kami yang mengawasi, memperhatikan benar-benar kalian, wahai jin dan manusia. Dihitung sama Allah. Oh, seneng terus, seneng terus, seneng terus sampai mati gitu. Karena di dalam hadis ada satu riwayat begini, diambil oleh Allah ya satu manusia yang di dunianya itu tidak pernah sengsara sama sekali, hidupnya itu bahagia terus dari sejak lahir sampai matinya, artinya nggak ada ketakutan, nggak ada kecemasan, happy saja, seneng saja. Terus sama Allah dicelup ke neraka cuma sebentar, sebentar, karena ini orang ahli maksiat, tapi hidupnya happy terus. Artinya apa? Kita itu kadang-kadang membayangkan ya, yang seperti apa namanya di majalah Hidayah atau sinetron Azab, gitu. Nonton itu seneng gitu. Nonton sinetron Azab atau majalah Hidayah yang wah, tukang rentenir, suka nggak adil sama orang, suka ini itu, terus tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, kulitnya melepuh, keluar ulet atau apa, itu kita happy banget, ini syukurin nih orang. Nyatanya di kehidupan dunia nggak begitu, ya. Banyak orang-orang yang maksiatnya gila-gilaan, melenggang saja mati itu sambil senyum itu banyak, ya. Jangan heran, gitu. Karena juga Allah sudah menjelaskan di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah. Ada orang yang dari sejak lahir sampai mati itu isinya maksiat, tapi happy terus, seneng terus. Ya kalau kita ngelihat separuh cerita itu nggak adil dong. Ya, orang happy terus tiba-tiba matinya biasa aja. Dan ternyata memang ya begitu. Allah menerapkan keadilannya itu di alam selanjutnya. Dicelup di neraka sebentar. Sebentar saja, ya. Sebentar itu maksudnya bukan terus dia sebentar doang, enggak. Dicelup sebentar terus ditanya, baik Fulan, bukankah kamu di dunia itu happy terus begini gitu kan? Kamu kan dari sejak lahir punya kenikmatan ini itu, dewasanya. Pokoknya istilahnya muda, anak-anak dimanja, ya, dewasanya foya-foya. Nah ini yang belum tahu nih, matinya masuk surga apa enggak. Tapi ternyata dicelup ke neraka gitu ya. Terus ditanya, hidup kamu gimana di dunia? Kan kamu sudah gini. Ya Allah, saya hidup di dunia itu enggak ada bahagianya sama sekali gitu ya. Itu jawabannya begitu. Jadi dicelup sebenarnya ke neraka itu sudah lupa semua. Walaupun hidupnya sampai ratusan tahun di dunia happy terus, itu dicelup sebentar ke neraka itu sudah lupa semuanya. Seakan-akan hidupnya itu nggak bahagia sama sekali. Sebaliknya, nah ini kenapa perlu ada penyeimbang. Ada orang yang dari sejak lahir sampai matinya taat pada Allah, tapi hidupnya sengsara terus, gitu ya. Rezekinya, kemudian duitnya, hartanya apa, terus sampai statusnya, kehormatannya disia-siakan orang di ini, tiap kali datang apa kita nggak tahu, padahal cuma mau mampir duduk gitu ya. Ini ada orang yang cuma sekedar berteduh mampir di depan rumahnya, cuma duduk, tiba-tiba diusir, maaf Pak nggak ada sumbangan gitu. Orangnya terusir banget gitu ya. Nah orang yang seperti ini yang taat apa, ternyata ketaatan itu juga tidak menjanjikan misalnya orang itu harus kaya dan sebagainya, enggak. Karena ada orang-orang yang taat dari sejak lahir sampai matinya, hidupnya tidak beruntung dari segi harta, penuh penderitaan.
tapi dicelup oleh Allah ke surga sebentar. Bukan sebentar itu terus habis itu nggak masuk surga, enggak. Ini sekedar dimasukkan sebentar terus ditanya, gimana hidup kamu di dunia dulu? Apakah kamu bahagia terus atau sengsara terus? Saya nggak pernah sengsara ya Allah di dunia. Hidup saya bahagia terus. Jadi hidup yang sekian ratus tahun mungkin kalau dia umurnya ratusan tahun di dunia sedih terus. Begitu masuk neraka sebentar, masuk surga sebentar, itu lupa udah, ya nggak bekas sama sekali, nggak usahlah nunggu sampai ke akhirat, nggak usah sampai ke akhirat, di dunia saja, ya baru di dunia, belum sampai mati masuk surga atau masuk neraka, belum, di dunia saja. Ada orang-orang suksesnya itu di usia, saya ketemu orang itu suksesnya itu di usia 58 tahun, sebelumnya miskin, benar-benar miskin. Baru sukses itu di usia 50-an karena dia bukan terlibat, kerjasama sama orang, terus akhirnya bisnis tambang, akhirnya kayanya itu tidak pelan-pelan, enggak langsung kaya raya gitu ya, sampai bertahan sekian tahun di usia 58 tahun dia sukses gitu, dia sukses 58 tahun. Terus ditanya, gimana Pak masa muda ini? Ya masa muda saya sengsara, tapi memang semuanya tuh harus, jadi cerita tuh sambil senyum gitu ya, sambil memang semuanya tuh harus dengan usaha upaya. Jadi sekian puluh tahun, 50 tahun sebelumnya tuh lupa. Kita aja, apakah kita nggak pernah melewati susah? Melewati. Mungkin sampai saat masih, ya, saat ini masih, gitu ya. Bukan melewati, saat ini masih gitu ya. Tapi pada satu titik di mana ketika orang itu sukses, yang kita lewati itu cuma jadi cerita yang bisa diceritakan sambil tertawa. Wah dulu zaman saya muda, wah makan hanya bisa makan kalau kasih tetangga, misalnya. Tapi ceritanya sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa. Pas ngalaminya juga setengah mati, gitu ya. Di akhirat juga begitu, dicelup ke surga sebentar. Ya, kemudian ditanya, kamu hidup di dunia gimana? Happy terus ya Allah. Itu seumur hidup sengsara itu dikatakan happy terus, nggak ada sengsaranya sama sekali. Makanya sana berubu ayuh hasafal. Allah tuh fokus perbuatan manusia. Tidak ada satupun perbuatan dolim yang tidak dibalas. Tidak ada satu perbuatan baik pun yang tidak dibalas. Semuanya berbalas. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, ya ma'syarul jin wal ins, jika kalian wahai manusia dan jin, gitu ya, ada jin dan manusia, jika kalian mampu, kalian mau melintas atau menembus langit dan bumi, maka lakukanlah, lintasilah atau tembuslah. Kalian tidak bisa menembus langit dan bumi itu kecuali dengan kekuasaan. Nah, kalau sebagian ada yang membahas ini tentang teknologi ruang angkasa. Ya. Tapi sebenarnya kalau di tafsir-tafsir yang ulama-ulama terdahulu itu membahasnya nggak itu, bukan itu. Tetapi terkait ayat sebelumnya, bahwasanya kezaliman itu tidak akan dibiarkan dan kebaikan juga tidak akan dibiarkan, semuanya berbalas. Artinya apa? Ya maksarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi. Kejadiannya di akhirat di padang mahsyar, di mana manusia dan jin itu dikumpulkan untuk diadili. Nah, ketika mau diadili ini, mereka nggak bisa lari kemanapun. Mau menembus langit bumi nggak bisa. Ya, lari kemanapun Allah akan kejar tanggung jawabnya, apakah dia pernah berbuat zalim atau berbuat baik. Artinya tidak akan ada tempat lari dari kezaliman atau kebaikan yang sudah dilakukan oleh manusia. Ya, nah kalau mau melintasi langit dan bumi, ya itu bisa, ya, tapi dengan kekuasaan. Kekuasaan itu maksudnya apa? Sultan di sini adalah orang itu harus mengusahakan sendiri. Kalau mau dibalas baik, ya harus berbuat baik. Ya, untuk menebus kesalahannya itu ya harus dengan berbuat baik. Itu penyelamatnya. Jadi penyelamat manusia dari pengadilan mahsyar itu bukan lari ke sana kemari terus, atau ketika masih di dunia. Ya, banyak orang-orang ateis yang berpendapat agama itu bikinan manusia.
terus berkhayal bisa tinggal di Mars. Di Mars saja kan nggak ada Ka'bah. Ayo kalau ke sana nanti sholat ngadep kemana ya? Itu pertanyaan orang-orang ateis gitu. Kalau ke sana nggak ada Ka'bah, agama kamu tetap Islam, nggak bisa sholat kamu. Gitu kan. Kenapa? Ya Ka'bahnya nggak ada gitu. Masa ngadep ke atas itu bumi di sono gitu. Sholatnya menghadap ke atas karena Ka'bahnya di atas. Nah ini hal-hal yang dikhayalkan oleh orang-orang kafir untuk meledek, ya, untuk mengolok-olok orang-orang yang beriman dari apa namanya dengan cara teknologi keluar angkasa kemana dan sebagainya, ingin menunjukkan bahwasanya agama itu ciptaan manusia. Nanti kalau sudah nembus ke sana kemari, ya kita ini sebenarnya nggak butuh agama. Nah, itu orang-orang ateis, gitu ya. Makanya ada proyek SpaceX ya yang punyanya Elon Musk gitu kan, itu sahamnya kan kemarin IPO gitu ya, wah itu sahamnya luar biasa laris gitu ya. Siapa yang beli? Kalau orang-orang yakin ke akhirat, ngapain beli kayak gitu-gitu gitu ya. Ngapain beli kayak gitu-gitu, mau lari ke Mars ini biarkan, mau ke menyusun pesawat yang bisa nanti tinggal di Mars, ngapain juga ke sana. Kalau orang baik mau di Mars mau di dunia dibalas baik sama Allah. Kalau orang maksiat, ya dia sudah zalim kepada manusia, lari ke Mars juga akan dituntut sama Allah. Ini maksudnya seperti itu. Ya ma'syaral jin wal ins ini stata'tum antan fudu min aqtari samawati wal ardh fanfudu. Kalian mau lari kemana? Mau menembus langit dan bumi silahkan. Ya tapi tidak akan selamat. Yang menyelamatkan apa? Ya amal kalian sendiri. Ya itu apa namanya statement yang dimaksud dengan ayat ini. Walaupun ada yang ini maksudnya kalau menguasai angkasa luar tuh harus dengan kekuasaan, maksudnya dengan ilmu. Ya dengan ilmu, yaitu masuk akal juga. Tetapi menyelamatkan diri dari azab Allah, lari ke sana kemari, ya tidak akan selamat ya kecuali dengan ilmu amal. Ya, ilmu dan amal, tahu oh yang bisa menyelamatkan saya bukan lari, karena lari kemanapun akan dikejar oleh Allah. Dan ini berkaitan juga dengan ayat yang selanjutnya, yursalu alaikum asywadu minar, ya, dikirim kepada kalian berdua itu nyala api dan cairan tembaga, pala tantasir, dan kalian tidak akan selamat. Maksudnya apa? Di neraka nanti gitu, orang-orang zalim yang mau menyelamatkan, atau di padang mahsyar itu mau lari dan sebagainya, ya dikirim api, sebagian mengartikan dengan asapnya, sebagian mengartikan dengan tembaga yang cair gitu ya, itu kalian tidak akan selamat, akan dikejar oleh konsekuensi amal kita semuanya. Ini maksud dari ayat. Jadi 3 ayat ini sebenarnya berkorelasi, berhubungan. Walaupun di sela-selanya ada kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, di ayat ya ma'syaral jinni wal ins ini kita belajar tentang urutan, ya, urutan. Disebutkan jin dulu baru manusia, ya. Jadi disebutkan jin dulu baru manusia, dan itu sering berulang begitu itu. Seperti misalnya wama khalaqtul jinna wal ins, ya. Jin dulu baru manusia, ma'syaral jin wal ins. Ternyata ada maksud, sama seperti minal jinnati wan nas. Itu surat apa namanya? Surat An-Nas. Disebutkan jin dulu baru apa? Manusia. Tapi ada yang disebut manusia dulu baru jin. Itu di surat Al-An'am ayat 112. Jadi urutan itu dibalik, dan itu punya maknanya. Al-Quran itu gaya bahasanya tidak ada yang meleset, tidak ada yang tanpa tujuan. Di surat Al-An'am ayat 112, surat Al-An'am ayat 12. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ya. Wa kadzalika, dan seperti itulah ja'alna kami jadikan likulli nabi, bagi tiap-tiap nabi itu aduan musuh.
Ya, musuhnya itu apa? Sayatinal insi wal jin, setan-setan dari manusia dan jin. Itu disebut manusia dulu, baru jin. Gitu ya. Sayatinal insi wal jin. Jadi ketika Allah menyebut jin dulu, ya itu sebenarnya hierarki, urutan. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena jin itu diciptakan duluan daripada manusia. Ya. Kemudian ya masaral jinni wal insi ini statatum antan hudu min antori samawati wal ard. Ya, itu karena jin itu punya kemampuan menjelajah langit, ya bumi lebih duluan daripada manusia. Ya, manusia belum nemu perjalanan angkasa luar aja, jin itu sudah mau nembus langit mencuri dengar informasi dari langit. Ya, maka disebut jin itu duluan. Kemudian yuwaswi sufi sudurinas minal jinnati wan panas. Yang bisiki hati manusia itu duluan jin daripada manusia. Ya, jadi bisikan. Nah, tapi kalau di sini aduan sayatinal insi wal jin, ini ulama menerangkan ini enggak biasanya. Kok manusia dulu baru jin. Jadi aduan itu artinya musuh. Musuh itu kan sesuatu yang membawa madorot, membawa bahaya. Ya. Disebutkan sayatinal insi wal jin, disebutkan manusia dulu karena yang bisa membawa dampak paling besar dan langsung itu manusia. Ya, manusia. Baru kemudian apa? Jin. Jin itu enggak ganggu. Yang lebih ganggu misalnya kita digoda setan ke masjid, apa tiba-tiba terus di tengah jalan ketemu pocong misalnya, kan enggak gitu ya. Dihalang-halangi biar enggak ke masjid, tiba-tiba ketemu pocong, enggak begitu. Yang bisa menggoda kita untuk apa ngalang-ngalang jadi musuh benar itu ya manusia. Ya baru bisikan itu cuma apa, bisikan nggak bisa nahan orang. Tapi kalau sama ke masjid, entar jangan dulu, kita ini dulu ngobrol dulu, ayo makan apa, nah, itu manusia itu bisa ngalang atau ngancem. Ya ngancem. Karena di sini bahas tentang apa namanya, musuh dari para nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, ya itu lebih bisa membawa madorot langsung dibandingkan dengan yang gaya-gaya pakai nenung, sihir dan lain sebagainya. Ya itu apa namanya, menghalanginya itu langsung clear secara fisik gitu ya. Makanya disebut sayatinul ins wal jin, itu urutan. Nah, sebenarnya juga dengan membahas tentang surga dan neraka. Berulang-ulang di banyak ayat selalu Allah SWT itu menjelaskan yang baik dulu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi khair dulu baru syar. Ya, ketika menerima catatan amal, fa amman utiya kitabahu biyamini. Biasa disebut dulu apa yang kanan, yang baik dulu disebut, ya. Baru kemudian bisimali atau waro adhohri, ya, itu kiri. Di surat Al-Waqiah dibahas ashabul yamin. Ashabul yamin itu yang kanan. Ashabul yamin itu disebut dulu dibandingkan dengan ashabu shimal. Shimal itu kiri. Di kanan didahulukan daripada penyebutan kiri. Ini Al-Quran itu nggak pernah meleset dari segi urutan. Kecuali mau fokus. Ketika Allah menceritakan Fir'aun, ya, ini fokusnya cerita Fir'aun, yakni di surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at itu hal ataka haditsu Musa isnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas wa izhab ila fir'auna innahu faqul halal. Ini cerita tentang Fir'aun. Maka kemudian ini dia ngaku Tuhan, maka kemudian disiksa oleh Allah. Ini cerita tentang Fir'aun. Nah, di situ ayat selanjutnya itu menjelaskan apa namanya, urutannya itu yang jelek dulu. Ya. Fa amman tagha wa asarul hayatat dunya fa innal
Jahimahiyal ma'wa, disebut jahim dulu, neraka dulu, karena sedang bahas siapa? Fir'aun. Nah baru kemudian wa amman khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal, maka kemudian disebut neraka sesudahnya, apa surga. Jadi jahim itu diterangkan dulu baru kemudian surga. Padahal biasanya yang baik-baik dulu, yang kanan dulu, cerita surga dulu, baru kemudian cerita neraka. Tapi ketika bahas Fir'aun di surat Nazi'at, itu dibahas nih orang yang togo, ya, karena di ayat yang lain kan idhab ila fir'auna innahu togo. Maka di surat itu juga fa amman togo wa asarul hayatad dunya fa innal jahimah hiyal ma'wa. Ya Al-Quran itu nggak pernah meleset, urutan itu nggak pernah meleset. Didahulukan yang mana, dibelakangkan yang mana, itu punya susunan langgam yang bagus, yang urut, dan itu konsisten. Itu salah satu ijazul Quran atau keajaiban Al-Quran. Nah, dari Allah SWT di ayat ini menunjukkan bahwasanya yang namanya pengadilan itu ada, ya, pengadilan itu ada. Artinya kelak di akhirat itu semua akan diadili, bahkan termasuk kepada yang bukan sakolan. Ya, tadi kan ayuhas sakolan, jin dan manusia itu pelaku utama. Nah yang bukan sakolan itu siapa? Binatang-binatang lain, ya, binatang lain yang berperilaku zolim, ya, karena binatang, tumbuhan itu figuran aja dalam kehidupan kita, itu mereka itu figuran aja, pelengkap. Tetapi ternyata ada kezaliman juga di antara binatang itu. Ya, dan diterangkan bahwasanya ada pengadilan juga, tapi pengadilan yang singkat. Jadi diberi kesempatan untuk membalas. Nah, kalau di hadis diterangkan bahwasanya pengadilan antar hewan itu, kalau ada kambing kecil pernah dizalimi, diseruduk oleh kambing besar dengan zalim, dengan catatan dengan zalim, maka nanti kedua kambing itu akan dihadapkan di pengadilan. Kambing kecil yang diseruduk dengan zalim itu disuruh membalas kambing yang besar, seruduk ganti, gitu ya. Nah setelah diseruduk, keduanya berubah jadi tanah. Jadi setelah sempat balas, ini udah utangnya selampung ya, jadi tanah. Nah kalau manusia zalim pada hewan gimana? Apa nanti dibalas diseruduk? Ya enggak, manusia itu diadili, hukumannya ada. Jadi seperti misalnya ada wanita yang di zaman Rasul itu memelihara kucing, tapi kemudian kucing itu dianiaya, didolimi, yakni apa? Dimasukkan kandang, terus nggak dikasih makan. Ya kalau cuma dibebaskan, ya nggak dikasih makan, nggak apa-apa, dia bisa nyari makan sendiri. Tapi ini dikandangi, terus nggak dikasih makan, terus mati. Ya, berarti nanti kucingnya bales, apa namanya? Enggak begitu. Ya, kalau dia zalim kepada binatang, ya hukumannya neraka. Jadi bukan kucingnya suruh balas, enggak, hukumannya neraka. Makanya dalam hal binatang itu kita tetap disuruh berbuat baik. Nyembelih pun juga disuruh menyembelih yang baik, jangan sampai zalim. Nah, waktu orang-orang kafir melihat pengadilan di mana kambing kecil yang diseruduk kambing besar itu setelah diseruduk jadi tanah, itu orang kafir sama ngomong antar mereka, gitu kan, diadili jadi tanah. Nah, mereka berharap seperti kambing-kambing itu saja. Ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, itu di surat An-Naba. Jadi orang kafir itu berkata, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, seandainya kami ini jadi tanah saja, gitu kan. Jadi misalnya penguasa zalim menzalimi rakyatnya, ya sudah, rakyatnya suruh balas, habis itu jadi tanah, selesai, gitu. Ternyata enggak, manusia itu bukan seperti binatang, setelah dibalas jadi tanah enggak, ternyata hukumannya panjang, tidak jadi tanah selesai gitu, enggak, ternyata hukumannya panjang. Nah, ada seorang ulama ditanya, ya Maulana, kenapa manusia itu berbuat buruknya
itu kan terbatas, umurnya terbatas, tapi kok siksaannya terus menerus. Kalau tadi kan binatang jadi tanah gitu ya. Dan manusia itu berbuat baiknya kan juga waktu yang terbatas, tapi kenapa pahalanya masuk surga juga terus menerus? Nah, ulama ini kemudian menjawab, itu semua terletak pada niat. Kenapa? Seandainya orang yang maksiat ini diberi umur panjang dengan kekuatan yang sama, kekuatan yang sama itu muda terus, kan maksiat rata-rata di usia muda yang masih punya tenaga. Ya, dia melakukan misalnya dia kafir, tidak meyakini Allah. Ya. Itu dikasih umur sepanjang apapun, ya, yang namanya niat dia memang walaupun umurnya pendek cuma 60, tapi apa yang ada di kepalanya itu diniatkan seumur hidup, bahwasanya dia itu tidak yakin adanya Allah. Sama halnya orang yang soleh, walaupun sampai umur 50, 60 atau 70, tapi ketika dia melakukan kebaikan, kalau masih ada waktu dia tetap akan melakukan kebaikan. Cuma masalahnya umurnya hanya sampai 50, ada yang 40, ada yang 30. Jadi niat itulah, karena memang dia meniatkan seumur hidupnya, berapapun dia dikasih umur akan melakukan kebaikan, maka balasannya kekal abadi. Tidak terus umur kamu berapa? 50 tahun. Ya sudah, masuk surga 50 tahun doang gitu. Itu nggak begitu. Karena dia sudah beramal meniatkan bahwasanya amalnya itu seterusnya. Mati itu kan kita nggak pernah tahu umurnya berapa tahun nanti mati. Tapi niat kita kan ingin jadi baik itu tidak hanya pas sampai mati. Nah, sehingga dari situ ulama tadi maka niatkanlah wahai dia mengajar pada muridnya, wahai murid-muridku, hendaknya kalian meniatkan sesuatu itu yang besar, karena Allah itu menilai amalan kita itu dari niatnya. Ya, makanya orang walaupun dia umurnya 50 tahun, tapi dia niat entah berbuat baik entah berbuat buruk itu melebihi 50 tahun, yang menyebabkan kalau dia baik masuk surga selamanya, kalau dia buruk dia masuk neraka selamanya. Itu yang menyebabkan selamanya itu karena keniatannya akan terus begitu sampai akhir dimanapun umurnya. Yang 1000 tahun juga begitu. Nah, umatnya Nabi Nuh umur sampai 1000 pun maksiat, ya maksiat terus gitu. Dikasih 2000 ya begitu aja, dikasih sampai berada yang baik juga baik terus. Nah, itu penjelasan dari ulama seperti itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Oh iya Pak, silakan. Ya. Tapi selalu dengan ayat berikutnya itu sikap mana yang kamu ciptakan. Ya. Saya berarti di antara sikap ini sikap. Ya. Ayat-ayat juga diawali dengan kata kami, ada juga dengan aku. Penjelasannya gimana? Kami dan aku, ya. Ya. Baik, tentang Ar-Rahman, di mana fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian kok ceritanya siksa, padahal kan ini ditanya nikmat Allah yang kalian dustakan yang mana, gitu kan. Jadi di surat ini sebenarnya poin utamanya adalah negur, ya, teguran, ya, teguran kepada manusia dan jin dengan pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah ada. Artinya pertanyaan itu nggak perlu ditanyakan, tapi sebenarnya pertanyaan yang sekedar teguran, ya. Ya sama seperti orang tua, kamu itu loh udah dikasih baju apa dari orang tua, tempat tinggal dan sebagainya, kamu suruh bayar enggak kan, kamu enggak bersyukur apa, kamu masih mau durhaka sama ibu bapak kamu. Nah itu seakan-akan begitu. Itu teguran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu intinya itu. Jadi kamu tuh jadi kasih ini seperti orang tua nasihati anaknya, ya.
sudah dikasih ini dan lain sebagainya. Nah, terus cerita di sini sebenarnya adalah ancaman. Ya, cerita ancaman itu berarti kan belum, tapi perlu dikasih peringatan. Ini seperti orang tua, kamu nanti kalau ini awas ya, bapak akan iniin, awas ya, bapak akan begini, awas ya, ibu nanti akan begini, kelak nanti akan begini. Lah kamu mau nggak syukur sama tempat tinggal yang sudah gratisan? Tempat tinggal ini kamu tidak kamu syukuri, makan minum tiap hari kamu nggak kamu syukuri, gitu kan? Makanya kamu nanti kalau akan berperilaku seperti ini akan begini. Jadi ancaman itu yang sifatnya siksa dan lain sebagainya itu adalah konsekuensi dari orang-orang yang ketika Allah bentangkan banyak nikmat kok dia tidak mau mengakui. Artinya ketika ditegur, Allah sudah memberikan nikmat ini, mana yang kamu dustakan? Tapi ternyata orang itu masih mendustakan. Karena ini bentuknya kalimat pertanyaan. Fabi'ai, maka dengan yang manakah? Alai, gitu kan? Nikmat, Robbikuma, Tuhan kalian berdua tuh kadziban yang kalian dustakan. Artinya, kalau ada perbuatan maksiat, berarti ada nikmat Allah yang didustakan. Ya, maksiat itu adalah bentuk pendustaan terhadap nikmat Allah. Gitu. Misalnya kita dikasih mata kan sebenarnya untuk melihat kebesaran Allah, melihat baca Quran, misalnya untuk melihat yang lain. Nah, tapi digunakan malah untuk maksiat. Pendengaran juga begitu, tangan juga begitu, yang harusnya untuk taat digunakan untuk maksiat. Nah, di situ ditegur orang. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Artinya berarti apa? Ya kita jangan mendustakan nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat tangan, nikmat telinga, mata dan sebagainya, gunakan di tempat yang tidak zalim. Nah, kalau zalim, nah diancam. Kalau kalian zalim, saya fokus loh ngawasi kalian. Kalau zalim, ketika saya fokus ngawasi kalian, semua kebaikan dibalas baik, semua buruk dibalas buruk. Nanti di akhirat gak bisa lari, nanti akan kami siksa. Ini sifatnya ancaman. Artinya orang bebas memilih, tapi tidak bebas menanggung konsekuensi. Ya. Bebas milih mau buruk mau baik, tapi tidak bebas. Konsekuensi itu nggak bisa milih. Konsekuensi itu hasil dari pilihan. Gitu. Jadi bukan kontradiksi, tapi sebenarnya ini adalah kasih sayang Allah agar hambanya itu tetap bisa bersyukur, tetap berada di jalan Allah. Karena kalau dia keluar dari jalan Allah itu efeknya jelek. Sama seperti orang tua. Kamu udah dikasih uang saku, kamu gak kerja, bapak untuk dapat duit ini aja kerja siang malam. Kamu kerja enggak, cuma minta sama orang tua, buat mabok. Nah, misalnya gitu. Itu seperti nasihatin anaknya seperti itu. Kalau kamu mabuk, bapak nanti nggak ada. Awas ya. Kalau terjadi apa-apa, bapak nggak lihat, ibu nggak lihat. Kamu sendiri yang akan nanggung. Itu ancaman yang diberikan orang tua kepada anaknya yang mencoba melenceng. Nah, ini sama. Sebenarnya ini bentuk kasih sayang Allah. Walaupun cerita tentang azab, tapi dilandasi oleh sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Selanjutnya tentang kami dan aku. Kata kami itu biasanya dinisbatkan untuk sesuatu yang Allah itu melibatkan makhluk. Ya. Seperti kami menurunkan hujan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang menurunkan hujan memang Allah. Tapi melibatkan angin, melibatkan awan, melibatkan tekanan udara, melibatkan panas. Jadi banyak makhluk terlibat di dalam turunnya hujan, sehingga Allah menyebut kami, ya. Tapi kalau berkata aku, itu biasanya Allah langsung yang bergerak, Allah langsung yang bertindak, Allah langsung yang memperbuat, tidak melibatkan makhluk dalam urusan seperti itu. Nah, sehingga ketika Allah SWT menyebutkan nahnu narzuqukum wa iyahum, kamilah yang memberi rizki pada kalian dan mereka anak-anak kalian, ya, itu memberi rizki itu Allah melibatkan
makhluk yang lain, bisa aja tetangganya, bisa aja customer yang beli produknya, bisa aja banyak hal dari makhluk yang terlibat sehingga rezeki itu sampai kepada kita. Makanya perbedaan nanti di semua redaksi begitu. Ketika Allah menyebut kami, itu berarti Allah melibatkan makhluk, entah itu tadi manusia, malaikat dan lain sebagainya. Tapi ketika mengatakan aku, nah itu murni dari Allah. Demikian ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira ini yang bisa kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.